Bang Masker 81 channel. Oke, selamat datang lagi di Bang Masker 1 channel. Ya, hari ini Bang Masker 1 ingin memberikan semacam informasi, sharing tentang informasi tentang hari ini tentang kisah-kisah inspiratif pengusaha sebenarnya gitu. Hari ini tidak bahas tentang tutorial, tips, enggak. Hari ini idenya tentang bagi-bagi informasi inspiratif bagi teman-teman yang mau usaha, yang mau buka usaha. Ternyata buka usaha itu tidak mudah, harus penuh perjuangan, ya kan? Harus konsisten, harus giat. Ini yang penting, harus giat, saudara. Harus giat. Karena kalau tidak giat, tidak akan bisa. Itu sudah pasti. Nggak akan bisa. Oke? Langsung aja. 5 ya, pengusaha sukses yang mulai dari nol. Kita simak. Pertama, Bapak Bob Sadino. Ya. Siapa yang tidak kenal Bapak yang satu ini? Ya kan? Beliau adalah orang yang pernah terkenal di Indonesia, Bapak Bob Sadino. Beliau pengusaha, ya kita sudah kenal beliau pengusaha. Tapi pernah nggak baca-baca literatur beliau, kisah-kisah beliau bagaimana susahnya membangun usaha, giat-giatnya membangun usaha. Oke. Nah, ternyata waktu saya baca-baca informasi, ya ternyata beliau ini memang awalnya bukan pengusaha. Awalnya bukan pengusaha. Misalnya gini, maksudnya gini, sekolah, ya kan, nggak lulus terus jadi pengusaha, nggak begitu. Ternyata beliau ini seorang karyawan di salah satu perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Negara pada saat itu. Ya, cuman beliau nggak sampai pensiun sana, hanya 9 tahun. Hanya 9 tahun beliau jadi karyawan BUMN pada saat itu. Nah, beliau keluar, ya kan, buka usaha rental pada saat itu, rental mobil, ya, rental mobil. Nah, rental mobil. Nah, ternyata pada saat itu usaha beliau untuk rental mobil tidak berjalan mulus, ya kan, tidak berjalan mulus, hanya sebentar saja, kan, karena pada saat itu kalau nggak salah saya sudah baca informasi itu, beliau dapat kecelakaan pada dirinya saat mengendarai mobil yang disewakan itu, gitu ya. Pada satu kecelakaan akhirnya mandek, tutup usaha bisnis rental mobil tersebut. Terus beralih lagi, jadi sempat menjadi tukang bangunan, ya kan. Tapi namanya ada jiwa-jiwa pengusaha kali ya. Jadi di situ dia melihat celah usaha bisnis gitu. Jadi begitu dia kerja, dia tidak lurus-lurus saja, tapi dia lihat kanan kiri, ada nggak yang perlu jadiin usaha gitu. Nah, ternyata ada. Beliau punya ide untuk buka usaha, kalau nggak salah telur ayam, ya kan. Minjem modal ke tetangga pada saat itu, akhirnya dapatlah modal itu, dibuatlah usaha telur ayam, dan waktu itu tidak langsung sukses, tapi beliau merintis dari nol terus, ya kan, nawarin dari rumah ke rumah, ya kan, tetangga-tetangga, ekspatriat pada situ rumah dia dekat-dekat kantor-kantor ekspatriat ya, Jakarta Pusat. Di situ ya kan, akhirnya pada saat itu mungkin tekun, ya kan. Kenapa? Orang tekun itu tidak mengkhianati hasil gitu. Orang sabar itu pasti akan sukses kalau tekun. Nah, seperti itu. Nah, beliau tuh seperti itu. Akhirnya usahanya maju, dan dari situ beliau buka usaha Kemcik namanya. Ya, Kemcik. Kemcik mendirikan usaha namanya Kemcik.
ya ayam-ayam gitu ya, dari masih seputaran ayam gitu ya. Nah, supermarket kenal yang menjual beragam produk pertanian dan peternakan, Kemcik. Nah, sampai sekarang ya mungkin masih ada usahanya. Nah, artinya apa? Beliau sudah merintis dari nol, ya kan? Berjalan begitu lama dengan sabar dan begitu tekun. Akhirnya beliau sukses jadi pengusaha. Dan kita tahu selama ini kan beliau pengusaha ya. Tapi kita tidak tahu kalau susahnya pengusaha di awal tuh seperti apa gitu. Nah, salah satu pengusaha yang kita bahas yaitu Bapak Bob Sadino. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Gibran Rakabuming. Nah, ini adalah salah satu anaknya Bapak Jokowi, ya kan, Mas Gibran ini anak bapaknya Jokowi, ya kan, presiden kita yang sekarang. Nah, beliau tuh mendirikan usaha tidak, menurut informasi yang saya dapat, tidak dibantu dengan keluarga-keluarganya. Maksudnya bapaknya ya, tentang wali kota waktu itu kan bapaknya masih wali kota Solo ya. Tidak. Walaupun Pak Jokowi waktu itu sudah punya usaha mebel. Nah, cuman karena mungkin ada darah pengusahanya waktu itu, ya, akhirnya semangatnya talentnya pun ada untuk menjadi pengusaha. Ya, pengusaha. Mas Rakabuming, usaha pertamanya itu produk cili pari. Cili pari, ya kan, karena dia tekun usaha, ya kan, dia berusaha untuk mengajukan 7 permohonan ke bank untuk modal, ya kan, cuma 1 yang diterima, gitu, yang 1 diterima. Nah, akhirnya buatlah usaha pertama cili pari, ya kan, yang sekarang udah berkembang pesat ya, udah ada markobar, ya, martabak yang manis-manis yang kayak potongan pizza begitu, yang ada taburan coklat Toblerone, coklat irisan, ya kan, atau coklat tabur, atau coklat yang ada rasa Oreo gitu, dan lain sebagainya. Nah, sampai sekarang, nah, beliau Mas Gibran Rakabuming sangat semangat dalam bisnisnya. Makanya nggak heran sampai sekarang Mas Rakabuming pun masih jadi pengusaha di kota Solo gitu. Nah, itu adalah figur kedua di kisah kita ini, kisah inspiratif ini, tentang bagaimana harusnya semangat kita berusaha mulai dari nol sampai sukses ya. Intinya sih semangat dan tekun gitu. Oke, yang ketiga, Ibu Puji Astuti, Ibu Susi Puji Astuti. Ya, beliau ini sekarang ini mantan Menteri Perikanan pada masa Presiden Joko Widodo. Ya, beliau dari kecil memang sudah pengusaha perikanan, terutama di wilayah kampung beliau di wilayah selatan Pulau Jawa. Beliau memang suka maksudnya dari keluarga yang bekerjanya di perikanan mungkin ya kan. Tapi yang jelas beliau ini usahanya dari kecil itu ngumpulin ikan ya kan, dari para nelayan, terus dijual gitu ya, dengan harga yang terjangkau di daerah Pangandaran ya kan. Beliau itu di daerah Pangandaran. Nah, dari awal ya kan, dari jatuh bangun, gak langsung sukses, tapi terus belajar, terus tekun, terus merintis, terus ya kan, sampai satu titik beliau ingin membeli pesawat, yang mana pesawat itu hanya untuk membawa logistik jualan perikanan tersebut untuk ke daerah lain. Jadi beliau itu punya modal untuk beli pesawat, yang tadi niatnya pesawat itu hanya untuk bawa logistik perikanan itu untuk ke daerah-daerah lain gitu, yang customer beliau gitu ya. Nah, mungkin memang dasarnya seorang pengusaha, dia lihat peluang gitu. Wah, ini kalau dibeli kapal lagi, 1 biji lagi,
buat komersil mungkin masih ada peluang bisnis di situ. Akhirnya beliau belilah kapal, ya kan, kapal yang kecil gitu, pesawat kecil, bukan kapal, pesawat kecil yang hanya untuk daerah antar daerah kecil-kecil aja gitu, pedalaman. Nah, dibuatlah nama pesawatnya Susi Air sampai dengan saat ini gitu ya. Nah, jadi beliau tuh di samping punya usaha perikanan, beliau juga punya usaha pesawat komersil, angkutan komersil, yaitu pesawat Susi Air. Nah, itu kisah inspiratif dari beliau. Artinya apa? Dari sini kita bisa ambil cerita, manfaat, bahwasanya yang namanya usaha tuh nggak ujuk-ujuk jadi, enggak. Perlu proses, ya kan? Perlu sabaran dan ketekunan. Nah, ini yang contoh yang kita bawa itu baru Bu Puji Astuti, ya kan? Bu Susi Puji Astuti. Oke. Yang keempat, Sani Kameng Mau. Sani Kameng Mau ini saya juga baru dengar ya. Beliau ini Sani Kameng Mau, cuman kalau saya ambil inspirasinya sama, ya kan? Polanya sama dengan tokoh-tokoh kita yang sebelumnya saya sebut tadi. Bapak Sani Kameng Mau itu dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Ya. Beliau ini ya itu menciptakan tas merek Robita. Ya, sekarang mungkin masih terkenal di Jepang ya. 2000 sebelumnya pasti sudah booming di kota Jepang, ya kan. Sekarang mungkin masih booming juga. Tapi yang jelas yang kita ambil dari kisahnya adalah semangat beliau untuk mau belajar. Itu dia. Semangat beliau untuk mau belajar tentang bisnis. Awalnya beliau itu ke Bali, ya kan, dengan jadi tukang sapu di sebuah hotel. Jadi dari NTT, ya kan, hijrah atau ya merantau lah ya ke Bali, jadi tukang sapu di sebuah hotel. Nah, dari situ beliau tidak nyaman-nyaman aja, maksudnya nggak nyaman, maksudnya ya nggak santai-santai aja, nggak, tapi belajar belajar bahasa, ya kan, privat, bahasa Inggris, bahasa Jepang gitu ya. Jadi sambil kerja sambil belajar gitu. Intinya sih seperti itu. Nah, mungkin saking dia bisa bahasa Jepang dan bahasa Inggris, suatu waktu beliau ketemu salah seorang mungkin pengusaha ya dari Jepang, ya kan, menawarkan sebuah kesempatan berbisnis untuk memasarkan tas gitu ya. Kalau nggak salah tas, memasok kulit tas kulit ke negeri matahari, ke Jepang. Jadi ceritanya, Bapak mau nggak bisnis sama saya, masuk kulit untuk tas di negeri saya. Nah, begitu kira-kira. Nah, karena beliau bisa bahasa Jepang, jadi enak aja gitu dialognya. Dan orang Jepang mungkin saking antusiasnya dengan Bapak Sani, bisa bahasa Jepang, ya, welcome juga orangnya, nggak malu-malu gitu. Akhirnya bisnisnya berlanjut sama yang orang Jepang ini. Nah, tapi nggak langsung sukses usahanya. Sempat berapa kali belum laku segala macam, ya kan, menurut informasi yang saya dapat hampir mau bangkrut pada saat itu. Tapi karena dia tekun, terus belajar, terus sabar, ulet segala macam, akhirnya usahanya sampai dengan saat ini berkembang. Nama tasnya merek Robita. Nah, konon kabarnya di negeri Jepang itu sangat suka dengan barangnya, tasnya Robita ini, ya kan, dan itu untuk kalangan menengah ke atas kalau nggak salah informasinya. Nah, jadi semangat beliau ini untuk usaha itu luar biasa, sehingga beliau mampu untuk mengembangkan bisnisnya sampai dengan saat ini, gitu. Dan sampai saat ini sudah diekspor ke Jepang, dan di sana pun sudah sangat terkenal merek Robita tersebut, merek tasnya ya, sangat terkenal. Nah, itulah buah dari usaha, telaten, gigih dari Bapak Sani
Tameng Mau gitu. Oke, yang terakhir nomor 5, Reza Nur Haliman. Oke, ini saya juga baru tahu ya, beliau ini Mas Reza Nur Haliman. Ternyata Mas Reza Nur Haliman itu yang punya usaha keripik pedas Maici. Luar biasa ya, anak muda. Selamat ya kan. Ternyata saya baru tahu, ternyata anak muda gitu ya. Ya, betul. Mas Reza Nur Haliman ya kan, itu bermodalkan awal 15 juta. Jadi beliau ini, Mas Reza ini, berpikiran out of the box. Jadi biasa kalau kita kan anak muda nih sekolah, terus ya rutinitas seperti biasa. Mungkin beliau punya pemikiran yang di luar itu gitu. Sekolah, terus les, sekolah, les, terus gitu. Terus berpikiran, oh nanti kalau udah lulus baru kerja gitu. Jadi tracknya begitu. Kalau Mas Reza, kalau saya perhatikan, tidak. Kalau saya baca-baca informasi, tidak. Beliau tuh sekolah mungkin ya tetap sekolah. Cuman ide bisnisnya ada. Jadi sekolah iya, bisnis iya gitu ya. Itu pada usia 23 tahun. Pada usia 23 tahun ya, Mas Reza itu sudah mulai berbisnis. Bayangin umur semuda itu udah bisa berbisnis di modal 15 juta. Ya, di kota Bandung waktu itu ya. Di kota Bandung. Nah, beliau sempat menggait pebisnis lokal ya kan, yang sudah terkenal mungkin ya. Nah, untuk memasarkan bisnis tersebut ya kan, ya kolaborasi lah ya, kolaborasi ya kan, dan juga memasarkan lewat media sosial ya, Twitter dan lain sebagainya ya, Twitter, Facebook dan lain sebagainya lah ya, pokoknya media sosial. Nah, ternyata ya kan, dengan seiring waktu bisnisnya maju sampai dengan sekarang ya. Makanya kalau saya lagi lihat kemana, ke Indomart atau ke apa, ada tuh keripik pedas Maici. Nah, sampai produk-produk Mas Reza ini sampai ke retail Indomart dan Alfamart dan lain sebagainya. Nah, itu artinya apa? Produk beliau yang sudah dirintisnya dari awal, yang sudah diusahakan dari awal, begitu sukses karena apa? Karena kegigihannya Mas Reza. Ya, ketelitian dan uletnya Mas Reza sehingga bisa untuk memasukkan produk-produknya sebesar serame itu ke retail. Karena biasanya kalau kita nawarin ke retail nih atau toko-toko besar, mari dicek dulu kualitasnya, ya halalnya, pokoknya saringan untuk masuknya tuh rapet. Dicek kualitasnya tuh rapat banget sehingga bisa sukses masuk, berarti kan hebat gitu, berarti kan benar-benar kualitasnya terjamin bagus gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Mas Reza Nur Haliman gitu ya. Nah, ini anak muda ya kan. Nah, harusnya yang lebih senior pun yang belum buka usaha mungkin bisa belajar ke beliau gitu ya, trik-triknya trik, terus saran dan lain sebagainya ya gitu. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 5 ya kan, tokoh-tokoh 5 pengusaha sukses dari nol punya satu garis benang merah yang sama, yaitu mereka rajin, ulet, sabar, dan terus belajar, berinovasi. Yang kelima, ya kan, pastilah banyak berdoa. Atau yang berdoa mungkin di awal bisa juga berdoa dulu, terus rajin, teliti, ulet, sama banyak cari-cari informasi, gitu ya. Dari 5 itu yang bisa saya simpulkan, bahwasanya seperti itu. Ada 5 yang bisa dipakai untuk kita kalau jadi sebuah pengusaha gitu. Karena yang namanya pengusaha itu nggak langsung kaya, nggak langsung sukses, nggak ada teorinya seperti itu, nggak ada teorinya. Semuanya perlu proses yang panjang, sabar, teliti, ulet, ya kan.
dan selalu belajar cari informasi bagaimana usaha ini bisa maju. Nah, seperti itu. Oke, dari itu dari Bang Mas Kri itu aja, ya kan? Sedikit informasi kisah sukses pengusaha 5 orang yang dimulai dari nol. Oke. Jangan lupa tekan subscribe-nya, loncengnya juga, ya, supaya dapat informasi bermanfaat dari saya Bang Mas 81, ya kan? Untuk bisa dilihat di kemudian hari. Oke, kita ketemu lain waktu dan sampai